Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang tidak ada saat sedetik pun tanpa nikmat dari Allah. Ketika kita dapat musibah pun sebenarnya pada saat bersamaan nikmat lebih banyak. Kita sakit misalnya, sakit gigi misalnya, nikmat yang lain itu seperti badan lebih besar ya, bisa bernapas, bisa berbicara dan sebagainya. Namun karena konsentrasinya kepada kesusahan, yang ada jadi lupa. Kita sedang tidur, pada saat tidur Allah melimpahkan banyak kenikmatan. Makanya ketika bangun jangan lupa langsung memuji Allah dengan berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya menghidupkan apa? Membangunkan, mematikan, menidurkan. Jadi artinya kita bangun dibangunkan oleh Allah, kita tidur juga ditidurkan oleh Allah. Siapa yang menutupkan mata ketika tidur? Allah. Yang membuka mata kita ketika tidur, bangun? Allah. Ya. Kalau urusan mata Allah serahkan pada kita, serta itu mata gimana kamu? Kita tidur kita yang nutup, kita bangun kita yang buka. Pas pagi-pagi harusnya budak cari bukaan, padahal bukaan dicinci. Betapa repot urusan hanya untuk ngurus mata. Ya, makanya sekali lagi bersyukur kita bisa ngumpul di sini di Sabtu pertama bulan Januari 2024. Berarti usia kita bertambah, jatah berkurang. Karena jam kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, Ibu pada seberapa tahun? 100 tahun misalnya. Ya misalnya ya, Ibu ayo 40 tahun. Kenapa Allah membangunkan hari ini? Di surah 6 ayat 60. Liyuqda ajalun musamma, agar ajal yang telah ditetapkan sempurna. Hari ini kita bangun kegiatan sore, nanti malam ditidurkan lagi. Besok dibangunkan lagi oleh Allah, tidur lagi, besoknya lagi dibangunkan, seminggu, sebulan, setahun, 2025. Seandainya usia kita di sini, ini usia kita nih 100 tahun, sekarang 40 tahun, nama usia 41, 45, 50. Berarti kita semakin mendekati kematian. Ajal, ya. Iya, kita semakin mendekati ajal. Itu menurut Al-Quran surah 6 ayat 60. Liyuqda ajalun musamma, agar ajal yang telah ditetapkan sempurna. Hari ini bisa ngumpul, besok nanti dan sebagainya. Akhirnya nanti di Al-Barokah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkurang jemaah satu. Nah begitu ya. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini panjang umur ya. Tapi panjang umurnya harus berkah. Ada panjang umur ngabdetkeun batu mah buat apa? Nama dosa terus, mudah-mudahan berkah. Nah ibu bapak semuanya, ini sekali lagi nikmat yang besar dari Allah diberikan kesempatan, dan nikmat terbesar lagi adalah nikmat keimanan. Kita ngumpul hari ini dalam rangka apa? Ibadah di sini. Mudah melangkahkan kaki ke masjid, itu namanya nikmat iman, dan itu anugerah dari Allah, bukan semata usaha kita. Di surah Al-Hujurat ayat ke-7, walakinnallaha hababa ilaikumul iman, Allah lah yang menjadikan kamu suka pada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah pula yang menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Jadi yang memudahkan kita untuk beramal saleh itu siapa? Allah. Bersyukur pada Allah. Mudah melangkahkan kaki ke masjid. Dan mungkin saja ada orang yang ke masjid hanya beberapa meter, tapi hese ke masjid deh.
mudah-mudahan jadi ahli masjid. Nah mudah-mudahan bila iman ini selalu ada dalam hati kita ya sampai akhir hayat, maka insya Allah kita akan bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki. Ini yang akan kita bahas di surah Ali Imran ayat 185. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan yang ada Qurannya dibuka. Surah 3 ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan balasan sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah bahagia. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ayat ini ya Ibu Bapak. Yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian ya. Ajal kita sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Bila ajal datang, walaupun kita lari dari kematian, tidak akan bisa menghindar. Bapak Ibu lari nggak dari kematian? Kita lari nggak dari kematian? Lari. Di surah 62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jadi sebenarnya kita lari dari kematian. Buktinya apa? Ada nggak yang berdoa begini? Ya Allah, abdi mah izin hoyong maut. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Rata-rata yang berdoa minta panjang umur. Berarti nggak mau mati teh. Dan yang putus asa juga doanya teh matinya sekarang bukan besok. Ini yang putus asa, sakit cepat ke dokter. Ibu lah, kalau ibu jalan kaki di jalan raya di sisi di tengah. Nah, di sisi. Lah, lamun di tengah maka tabrak, maut. Tapi lari dari kematian. Kan harus begitu, memang harus begitu. Walaupun kita jalan di trotoar, kalau sudah waktunya mati gimana? Yang dulu ditabrak siapa tuh dulu ada mobil teh naik ke trotoar, berebet sekian orang meninggal anak-anak. Ya, nah begitu kalau sudah waktunya mati, walaupun kita menghindarinya, kita nggak tahu kita mati di mana ya. Yang penting mah begini sajalah, mati tidak sedang maksiat, itu aja. Dulu ibu bapak pernah dengar kan di Bandung ada kabar karitulanya, itu ada aki-aki meninggal hari Jumat di tempat maksiat. Meredat batur mah jumahan eta lupat kadinya. Merecek malaikat hari aki arek maut lupat ka dieu, da teu hafalan rek maut atuh. Meninggal di pangkuan ibu. Nauzubillah. Nauzubillah. Makanya hadirin, keimanan itu kita jaga. Tapi kita tidak tahu ujung kita ya. Ini mah banyak contoh, ada orang yang awalnya baik, meninggalnya bunuh diri, meninggalnya sedang melakukan kemusyrikan. Makanya ketika kita maksiat, kemudian sampai saat ini kita diberi waktu oleh Allah, diberi usia, kesempatan, bersyukur. Saatnya untuk memperbaiki diri. Kita jaga keimanan. Kita tidak tahu ujung kita. Ada hadis, innamal a'malu bil khawatim, bukan berniat. Amal itu bagaimana ujung, Pak? Bagaimana ujung? Banyak orang yang awalnya buruk tapi ujungnya baik, husnul khotimah. Nah makanya kita jaga, gitu ya. Sekali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setelah mati,
masuklah ke alam lain. Jadi sebenarnya kematian itu bukan musnahnya diri kita, berpindahnya diri kita dari alam dunia ke alam sana, alam akhirat. Hanya untuk sekarang yang sudah meninggal ada di alam apa? Alam barzah, ya. Alam barzah itu alam apa? Alam kubur, ya. Hari alam kubur di mana? Cikutra, Taman Pahlawannya, kuburan. Nah, ada teh kuburan alam kubur. Kuburan. Berarti alam kubur di mana? Nah, alam kubur mah gaib. Yang ada di tanah apa? Ruh jasad. Itu kuburan bukan? Kuburan. Itu alam barzah bukan? Bukan. Di mana alam barzah? Wallahu a'lam. Alam kubur itu disebut barzah. Barzah itu dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Itu disebut barzah. Jadi maksud saya begini, terkadang kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu gimana? Disangkanya ruhnya ada di dalam tanah. Itu ketika mau mengubur misalnya. Setelah yang lewat satu ini. Mau mengubur ada air di kuburan teh, digali ada dicai, dan memang di sisina aya solokan, jarang kadinya. Biasanya sok suzon eta teh tara mere cai kata tangga. Eta teh suzon. Satu suzon, yang kedua kalaupun benar mayit ini tidak baik, tidak boleh diceritakan aibnya karena urusannya sudah selesai, bisa menyakiti keluarganya. Bagaimana tuh Pak Ustadz kalau di kuburannya banyak air? Ya nggak apa-apa dikubur itu, walaupun harus diganjal atau karunya kena tirisan, mau karunya tong dikubur ngapain? Terus simpan amarsinya simpotan kadinya dari karunya apa? Nah begitu maksud saya tuh, jadi tidak usah berlebih-lebihan. Nah itu mah jasad, bisa jasadnya, nah tapi tetap harus beradab ya, itu harus ada adab. Baik, sekali lagi. Setelah meninggal bukan diri kita hancur, namun kita berpindah. Itu kan nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Itu masuklah alam akhirat. Nah di alam akhirat lah ada balasan sempurna. Sebenarnya balasan itu 3 kali di surah 9:101. Ya, 3 kali balasan itu. Sanu'adzibuhum marratain tsumma yuraduna ila adzabin azim. Kami akan siksa mereka 2 kali. Dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat berat, azab yang sangat pedih. Berarti berapa kali? 3. Diazab 2 kali, alam dunia, alam kubur. Azab yang berat di mana? Neraka. Amal baik juga begitu, dunia, alam kubur. Pahala sempurna surga, itu pahala sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan pahala kalian dengan sempurna nanti hari kiamat. Contoh, infak berapa pahalanya? 1 kali infak berapa kali? 10, 700 kali. Surah Al-Baqarah, berinfak itu 700 kali lipat. Bapak kenceleng sekarang 1000, berapa pahalanya? Kali 700 ribu, 10 ribu 7 juta. Pantesan Pak Ustadz ada yang mengatakan berinfaklah biar kaya raya. Itu pahalanya. Kalau kita berinfak supaya lancar rezeki kaya raya, benar tidak? Salah. Kenapa salah? 1, niat tidak ikhlas. 1 kan itu infak itu ibadah. Yang kedua, kaya miskin itu tidak ada kaitan dengan itu. Tidak ada kaitan dengan rajin infak, beriman atau kafir. Itu mah gimana Allah. Itu disuruh 34 ayat 39. Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada nggak orang kikir yang kaya raya? Banyak Pak. Makanya dalam beribadah hati-hati, jangan ya supaya kaya. Urusan kaya miskin gimana Allah. Ada yang sholat duha. Untuk apa sholat duha? Nah rezekinya gitu. Kita ikhlas tidak? Tidak.
Di Indonesia konglomerat Cina 9 negara kaya raya, hartanya triliunan. Sok sholat duha tara. Punternya maksud saya begini, ibu bapak sholat duha, mendekatkan diri pada Allah. Beres sholat duha berdoa, minta supaya usaha dilancarkan, dapat rezeki yang banyak. Tak begitu Pak. Jangan sholat duha supaya kaya, tak begitu, jangan begitu. Sekarang infak kan tadi Pak Ustadz, sekali infak 700 kali lipat. Berarti benar, pahala sempurna nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan menggantinya. Tenang ibu bapak, pasti diganti. Orang yang rajin infak, segimana gantinya? Gimana Allah? Tapi kan itu 700 kali lipat nanti di surga. Jadi maksud saya jangan begini, Bapak ada kencereng lewat misalnya, masuk ke 5.000, masuk 5.000. Pas malam datang anak dari Jakarta, ngasih uang 50.000. Nah, jangan sakio ongkos 700 kali lipat. Udah kapan naon ya? Nah, pokoknya mah ada ganti. Itu ya. Kemudian setelah pahala disempurnakan pada hari kiamat nanti, kata Allah kembali ke surah 3 ayat 185, faman zuziha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh dia telah bahagia. Nah inilah bahagia hakiki, selamat dari neraka masuk surga. Ini bahagia yang hakiki mah. Bila seseorang di akhirat masuk surga, pasti di dunianya baik. Orang yang di dunianya senang belum tentu di akhirat bahagia. Itu ya. Apalagi di dunia senang, di akhirat masuk surga, itu lebih utama lagi ya. Itu Pak Ustadz, kalau masuk surga pasti selamat dari neraka tuh. Kenapa disebutkan di sini? Kan cukup dengan masuk surga saja kan pasti selamat dari neraka. Begini Bapak Ibu, ada yang masuk surga harus ke neraka dulu. Ya, itu begitu. Dan nanti itu orang beriman yang ngumpul di sini aja beda-beda keimanannya. Nanti itu ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab tapi hisabannya ringan, hanya dibuka saja ditutup kembali. Silakan masuk surga. Ada yang dihisab berat, dirinci ditanya nanti. Ada juga yang dihisab harus ke neraka dulu. Setelah sekian lama di neraka baru ke surga. Ini ada di dalam hadis. Ada cerita orang yang terakhir masuk surga. Setelah dia diazab di neraka, merangkak berdiri, diazab lagi, diselamatkan lagi, dihidupkan lagi, diazab lagi, sampai tiba akhirnya dia masuk surga. Karena apa? Punya keimanan. Jadi walaupun imannya sedikit, maka iman yang sedikit itu pasti akan dibalas. Keluarlah dia dari neraka. Senang sekali dia mengatakan begini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang tidak diberikan kepada orang yang paling dulu dan paling akhir. Disangkanya dia paling senang, Pak. Saking gembiranya keluar dari neraka. Kata Allah, pergi masuk surga. Berangkatlah dia menuju ke surga. Setelah dekat dengan surga, terdengar ramai orang bersukaria, balik lagi menghadap Allah. Ya Allah penuh. Tadi sangkana mereka surga teh sagede cijerahnya Pergi masuk surga, berangkat lagi menuju ke surga. Terbayang lagi oleh dia bahwa surga itu penuh. Balik lagi menghadap Allah sampai akhirnya 3 bulan. Gimana kata Allah? Pergi masuk surga untuk kamu, nikmatnya 10 kali dunia. Engkau bercanda. Disangkana Allah heureuy. Teh yang terakhir masuk surga, berapa kali dunia nikmatnya? 10. Ditampil lah. Surga di rumah dacan Bapak. Kita manis ya, alhamdulillah. Nanti di surga 10 kali ini. Ini teh yang terakhir. Kan Allah mau bagi rahmatnya 2. 1% Allah turunkan ke dunia,
Yang 99 nanti di akhirat, daerah di surga. Anu 100% wae sakieu nikmatna. Apalagi yang 99, makanya nggak akan terbayang, Pak. Ketika Bapak membaca di Quran tentang surga, Bapak membayangkan yang kita bayangkan itulah yang bukan. Karena surga itu belum pernah terlintas di pikiran, belum pernah terlihat, ya, belum pernah terdengar beritanya teh, masih rahasia. Tapi kita yakin, nah itulah keimanan. Itu surga, Pak, ya. Jadi sekali lagi, sehebat apapun kenikmatan di dunia itu hanya berapa persen? 1%. Anu nunutan nikmat teh ari nunutan anteng gesok tinggal nunutan asa di PPP-nya gitu berceramah gitu. Wios pasti anteng apa tenang. Jangan capek tuh. Teh sekali lagi nikmatnya cuma 1%. Atau nusalpan kumaha nunutannya kamu beragam tuh. Di surga mah tidak ada nunutan. Nah, itu sekali lagi selamat dari neraka masuk surga. Nah, mudah-mudahan jangan yang terakhir ke surga, tuh ya. Ini orang terakhir masuk surga. Pada akhirnya kata Allah masuk surga atau untuk kamu 10 kali dunia. Bagaimana tuh Pak Ustadz, nanti mungkin malu sama ahli surga yang sudah lama di sana, ini baru datang. Ibu di sana tidak ada yang gosipnya kada ya. Eta salah, jadi kita kamari mah eueuh. Asa bulutungnya moal gitu mah kade. Eta teh disebutna teh jahanamiun, Pak. Jahanamiun teh bekas dari neraka jahanam. Itu teh ada sebutannya. Gitu ya, bahkan katanya ada cirinya. Tapi sekali lagi di surga mah keburukan teh sudah dicabut. Sudah tidak ada keburukan, Pak. Jadi tenang saja ya. Kalau di dunia keburukan pasti ada. Sekarang aja di masjid ada nggak keburukan? Ada. Apalagi keburukan dalam hati. Lihat yang di depan pakai kerudung kan, sehingga taplak di imah gitu. Tapi ini hatanya ibunya gitu. Nah gitu. Eta dosa tidak? Dosa. Nah, baiknya Allah ya, perbuatan hati itu ada dua. Ada yang terbersit, ada yang jadi tekad. Kalau baru terbersit, terlintas itu dimaafkan selama tidak diucapkan atau dilakukan. Kalau sudah jadi tekad baru dihisab. Contoh ibu bapak di jalan naik kendaraan, ada di depan tanya di sana. Ini mah masalah warna baju, menitu marecen itu warna baju. Dalam hati tidak suka ada ya tete gitu. Atau ayo orang di sana kulitnya hidung beli jiga arang dina hate gitu. Tapi tidak diucapkan, tak cuma dimaafkan karena baru terlintas. Tapi kalau diceritakan tinggal dipagar itu tinggal ada dosa. Sudah gosip tak, gibah, ya itu sudah jadi dosa. Namun bila sudah jadi tekad, perbuatan hati dicatat. Jadi tekadnya gimana? Nanti mau pengajian pada subuh ada kajian kasabu. Beres sholat ditelepon, Pak Ngalui nggak jadi pengajian. Dapat pahala? Dapat berapa? 1. Dengan tekad saja. Di seberang dulu masjid ini misalnya ada yang lihat kita ngaji, pingin pengajian. Dapat pahala? Dapat berapa? 1. Dengan tekad saja. Kalau jadi berlipat ganda. Tuh begitu dihisab begitu. Atau tekad dulu misalnya, awas siapa aing isuk dibalas. Besoknya nggak jadi membalas. Kenapa nggak jadi membalas? Era tuh lo baca lemah. Tak, kalau itu tekadnya nggak dapat pahala karena tidak ikhlas. Tapi kalau gini, kenapa nggak jadi membalas? Takut sama Allah. Itu jadi pahala 1. Tekad berbuat buruk tidak jadi dapat pahala 1. Tekad berbuat baik tidak jadi dapat pahala 1. Bila jadi berlipat ganda. Baiknya Allah ya. Makanya perbanyak tekad, perbanyak niat. Nanti mau tahajud, ternyata kesiangan, dapat pahala tahajud berapa? 1. Atau hari kita mainnya, Pak Ustaz setuju bisa kurang niat terus. Malaikat ya apalagi si aja yang maharai apa aja tidak bisa begitu. Mana tekad yang benar, mana yang tidak serius, ya.
neraka dulu Ibu ya. Langsung masuk surga. Nah inilah kebahagiaan yang hakiki. Kemudian di ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Artinya apa? Agar kita bahagia, tidak gagal di dunia, bahagia nanti di akhirat. Berarti jangan tertipu oleh dunia. Ini yang pertama. Jangan tertipu oleh dunia. Sebagai contoh di Al-Quran ada kisah Fir'aun. Kenal tidak dengan Fir'aun? Tidak. Masuk didugikan di Al-Quran ya. Nggak tahu lah gitu. Fir'aun ketika meninggal bertobat tidak? Bertobat. Ya, bertobat Fir'aun. Ini dijelaskannya di surah Yunus mulai ayat ke-10. Allah abadikan Pak sekaratnya Fir'aun di surah 10 mulai ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika Fir'aun tenggelam, hampir tenggelam, Fir'aun bertobat. Fir'aun berkata begini, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Kata siapa? Fir'aun ketika sekarang nafas sudah di sini, Fir'aun sadar. Bagaimana kata Allah di ayat berikutnya, ayat 91-nya, mengapa baru sekarang kamu bertobat beriman? Waqad asyaita qabl, sungguh kamu telah durhaka sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika, maka pada hari ini kami selamatkan badan kamu. Litakuna liman khalfaka ayat, supaya kamu menjadi ayat pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Gitu. Tapi kebanyakan manusia lalai terhadap ayat-ayat Allah. Jasad Fir'aun diawetkan oleh Allah, bukan karena garam, bukan karena dibalsam. Itu disuruh Yunus, hari ini kami selamatkan badan kamu. Mendingan kebayang pasti lelep tekan itu yang tenggelam, tidak hanya Fir'aun, bala tentaranya banyak Pak, merenang hiutanya riwa. Wah, pas Fir'aun naik, ya mah Fir'aun senang ke Allah Pak. Itu tuh Fir'aun tenggelamnya lama Pak. Kemudian muncul, kemudian ke darat, terkubur pasir, lalu diketemukan oleh orang. Ada mayat ini ukurannya lebih besar. Diteliti, didatangkan para ilmuwan, di mulutnya ada garam dan ada jamur yang katanya ini diperkirakan usianya sudah sangat lama. Mereka berkesimpulan Fir'aun Allah udah abadikan tadi surah Yunus. Jadi jasadnya awet itu karena oleh Allah, bukan karena garam, bukan karena dibalsam. Nah inilah tanda kekuasaannya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Fir'aun bertobat? Hadirin, ketika ajal tiba, pintu goib dibuka. Mana dalilnya? Surah At-Takasur. Kala saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan tahu. Mulai tahunya itu ketika sekarang pintu goib dibuka. Di surah 50 ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu dalam kelalaian atas peristiwa ini. Lalai persiapan menghadapi hari akhir Pak. Tidak persiapan menghadapi hari kematian. Kan ada kehidupan setelah kematian. Enggak persiapan, lalai. Ketika datang azab, ketika datang ajal, sekarang Pak, maka pakasafna angka gitu aka, kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Pabasorukal yawma hadid, penglihatanmu pada saat itu sangat tajam. Berai tak dibuka. Orang yang kafir menyadari dirinya kafir, diperlihatkan Pak balasan siksa neraka diperlihatkan. Orang yang beriman ketika sekarat menyadari dirinya beriman. Orang kafir meminta umur panjang, jangan dimatikan pada saat itu, minta ditunda karena mau beramal soleh. Bagaimana orang beriman ketika sekarat menyesal tidak? Menyesal orang beriman begini, kenapa infak saya cuma sedikit? Diperlihatkan Bapak balasannya.
Malaikat yang ngurusin ajal terlihat sama orang yang akan meninggal. Tuh pernah viral tuh di YouTube, ada orang di mana tadi India, di mana tayang, wah gitu, terus jatuh meninggal. Jadi seperti sedang melawan sesuatu itu teh. Kenapa dia melihat ada malaikat? Ada yang cerita, Pak, seorang penceramah tiba-tiba pandangannya ke arah pintu, lalu dia sampaikan ke jemaah, mohon maaf semuanya, sampaikan salam saya kepada keluarga saya. Meninggal, Pak. Kenapa? Melihat ada yang datang. Jadi kalau yang datang itu pencabut nyawa, malaikat yang ngurusin aja sadar, Pak. Tapi kalau kayak begini mah, ada sahanya anu datang tuh di baraju bodas ngagupaya, itu mah bisa saja siapa? Setan yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Makanya jangan kaget kalau ada yang sedang sakit, menjelang mau meninggal teh suka berkata yang macam-macam. Itu almarhumah emak ngagupaya. Itu almarhumah atau setan? Setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kan setiap orang ada siapanya? Ada kori. Kita lahir, setan datang menemani kita. Itu ada dalam hadis. Hanya 2 manusia ketika lahir tidak diusap setan, tidak ditusuk oleh setan. Siapa? Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa bayi ketika lahir teh menangis? Itu tadi dalam hadis ditusuk oleh setan lambungnya. Setan saking bencinya kepada manusia, Pak. Ditojos ya ku aing cenah kitu berubah. Tapi dengan menangis organ-organ yang pada bayi itu jadi berfungsi, jadi sehat ya. Kan kalau tidak menangis bahaya. Tapi kan Pak Ustaz ada bayi pas lahir tidak menangis. Bukan tidak menangis, susah untuk menangis karena ada apa? Di leher, di tenggorokannya ada selai, makanya ku dokter teh sok ditongengkeun geuningan. Dikeplok-keplok bujurna. Eta teh dikeplok-keplok teh bukan supaya menangis, ari supaya menangis mah diciwit we atunya. Dikeplok-keplok teh supaya selainya keluar. Setelah keluar menangis. Dengan menangis teh bagus. Tadi dalam hadis menangis itu karena ditusuk oleh setan. Mungkin setan gitu apalnya eta teh dengan menangis jadi bagus tah jadi sehat si manusia teh. Mun apalin memerenang urang halakan terus. Memang inilah yang Allah kehendaki. Jadi setiap orang pas lahir ditemani setan terus menemani kita sampai kita meninggal. Saking sering barengnya dengan kita, suaranya bahkan wajahnya bisa mirip. Nah itu, jadi setiap orang ada setannya. Di masjid ini sekarang ada berapa setan? Itu banyak seterijinya. Itu termasuk saya yang berbicara ada setannya. Dan setannya membisikkan ke saya, Wan, eta mah ulah disampaikan sia wali onang deui. Akhirnya saya menyembunyikan kebenaran gara-gara setan. Ketika kita meninggal, setannya belum tentu meninggal. Datanglah ke orang yang sakit. Supaya apa? Tas yang sakit ini teh lalai mengucapkan kalimat thayyibah. Ngurusin anu karitu. Namun bila yang datangnya pencabut nyawa, Bapak, seorang yang akan meninggal, malaikat yang ngurusin ajalnya banyak. Sekali lagi, seorang yang akan meninggal, malaikat yang ngurusin ajal banyak. Sejauh mata memandang sekelilingnya malaikat. Dan itu terlihat sama orang yang akan meninggal. Orang yang sekitar memang nggak tahu. Nanti datang pencabut nyawa. Jadi nanti yang malaikat yang lain dulu. Malaikat pencabut nyawanya terakhir tidak datang. Setelah diambil oleh malaikat yang lain, diambil ruh itu disimpan di kain kapan. Kalau ini hamba yang soleh, kain kapan dari surga, wanginya luar biasa. Nah begitu. Jadi banyak malaikat yang ngurusin ajal teh. Kelihatan bila bapak ibu tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Meskipun percaya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, karena yang goib dibuka maka orang sadar. Tapi kesadaran pada saat itu tidak ada gunanya. Apa artinya iman kalau yang goib sudah nampak? Kan iman itu diantaranya percaya kepada yang goib. Bahkan ada ayat Pak di surah Al-An'am 158. Bila sudah datang tanda besar hari kiamat, maka keimanan pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi.
Salah satu tanda besar hari kiamat matahari terbit di barat. Orang semuanya kaget Pak, apalagi yang suka berjemur. Nusok moyan pas isuk-isuk keluar kemana matahari, nah ayah di kulon pasti lewas. Langsung sadar, inilah yang Allah janjikan. Orang beriman, orang kafir sama Pak sadar. Lalu dia bertobat, tapi keimanan pada saat itu sudah tidak ada manfaatnya. Yang gaib apabila sudah nampak, apa artinya iman? Nah makanya kita bersyukur meyakini berita-berita yang gaib, hari kiamat, siksa kubur dan sebagainya. Bersyukur itulah keimanan. Baik ibu bapak semuanya, ini contoh untuk kita Fir'aun. Orang yang diberikan kekayaan, kekuasaan dan sebagainya oleh Allah, namun dia termasuk yang gagal di dunia. Mudah-mudahan kita tidak gagal di dunia. Agar tidak gagal di dunia, bagaimana caranya? Jangan tertipu oleh dunia. Supaya tidak tertipu oleh dunia, bagaimana caranya? Kita harus mengerti hakikat dunia. Baik, dunia. Kalau bahasa Indonesia, dunia itu apa? Kehidupan selain akhirat. Sebenarnya Bapak, kalau menurut Al-Quran, hadis bahasa Arab, dunia itu artinya paling dekat. Jadi ini kata sifat. Contoh gini, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, bukan langit alam dunia. Maksudnya apa? Langit paling dekat. Kan langit ada berapa? Ada 7, berarti ada yang paling dekat dengan bumi. Disebutlah as-sama ad-dunia, langit dunia. Kehidupan sekarang, al-hayat, hidup, ad-dunia paling dekat. Apa maksudnya paling dekat? Sebentar. Nah ini yang pertama Pak, hidup di dunia teh hanya sebentar. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Di surah 22 ayat ke-47. Nanti di akhirat satu hari semalamnya bukan 24 jam, 1000 tahun. Pak Ustadz banyak menilai lagi. Ini di Al-Quran Pak ada ya. Di Al-Quran surah 22 ayat ke-47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Bukan 24 jam Pak sehari semalam, 1000 tahun. Bahkan di surah Al-Ma'arij 50.000 tahun diperlama lagi. Bapak ini bagi yang tidak percaya, sekarang di kutub sehari semalamnya setahun, bukan 24 jam. Di kutub itu siang 6 bulan Pak, terang begini 6 bulan. Kemudian nanti gelap selama 6 bulan. Berarti sehari semalam di kutub setahun. Nanti di akhirat sehari semalamnya 1000 tahun. Bayangkan kalau kita punya dosa sehari di dunia, balasan nanti di sana berapa lama? 1000 tahun. Nauzubillah. Makanya hidup di dunia teh sebentar. Yang usianya sudah 70 tahunan di sisi Allah baru 1,5 jam. Ya. Bapak kita juga bisa merasakan itu. Bapak masih ingat usia SMA ya? Masih ingat ibu ya? Punya anak dibawa sama pasangannya, tinggal 2 anak. Nanti teh mati 1 balik modal tuh. Sebentar di dunia teh. Nikmatnya lama sebentar. Sebentar. Makanan yang paling ibu sukai dimakan enak, hanya beberapa kunyah. Nikmatnya teh setelah sekian kunyah mah hambar. Dan gitu di dunia teh ya, nikmatnya cuma sebentar, susahnya juga sebentar. Makanya yang sedang dapat kesenangan jangan lupa diri, yang sedang dapat kesusahan jangan putus asa. Sebentar. Sehebat apapun kesusahan di dunia, penyakit misalnya, walaupun sangat dahsyat stadium sekian, kalau sudah meninggal mah beres. Anu batuk deh, geus maot mah teu batuk deh. Coba
beres Pak, eta dulu sebentar ya, itu tidak lama. Bapak ibu punya sofa harganya jutaan, duduk nyaman. Kalau terus-terusan duduk gimana? Panas bujur atau tadi dunia sebentar. Makanya jangan terlalu asik nih. Ini yang pertama ya, Allah kasih tahu hidup kerip di dunia itu dunia sebentar. Ada lagi yang mengatakan Pak, dunia itu artinya paling hina dibandingkan dengan akhirat. Baik, yang berikut, di dunia itu capek. Makanya ayah anu nundutan eta teh capek banyak gitu. Mungkin kurang tidur. Eta ngaganggu wae kamu nundutan si Pak Ustaz. Punten ya bapaknya gitu. Itu teh dalil bahwa di dunia teh capek. Makanya di dunia teh ada tidur, ya. Tidur nikmat tidak? Nikmat. Kalau nggak bisa tidur itu penyakit. Kalau di surga ada tidur? Tidak ada. Kau mau nunutan bertanya? Kenapa? Di surah 35 ayat 35. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Tidak ada lelah, tidak ada letih di surga. Karena tidak ada lelah, tidak ada letih, tidak ada nunutan. Dan kita tidur teh karena capek. Di sana mah nggak capek, Pak. Ayah sing sireban tadi itu. Ay, apa makan sungai dalam munjar tenang we sing beri marau sing dina kosi. Gimana? Memang gila di dunia mah nggak cangkel gitu. Seperti itu dunia. Makanya ingin nikmat nanti. Sabarlah lah gitu. Nantilah insya Allah nih yang sedang dapat kesusahan tenang. Allah ganti nanti dengan kenikmatan, asal sabar. Nah, itu ya, itu dunia. Jadi sekali lagi, di dunia mah capek, di surga tidak ada capek, nikmat terus. Dan mau kebayang itu nikmatnya. Kemudian yang keberapa? Ketiga. Tadi ke satu apa? Sebentar. Ini hakikat dunia. Yang kedua capek. Sekarang yang ketiga, dunia mah sempit. Mana dalil bahwa dunia sempit? Tak mana-mana macet. Berarti dunia teh sempit. Banyak rumah yang minimalis. Di kamar mandi ge ngariung segala aya, mesin cuci, tempat wudu WC. Sekarang menjadi mudah. Itu dalil dunia sempit, tapi Bapak Ibu bersyukur bisa tinggal di tempat ini. Luas, mobil masuk bisa paat, pokoknya malah bersyukur. Di tempat saya, Bapak Ibu, saya tinggal di Pasir Koja, Babakan, Tarogong. Sekarang terkenal belum banjir. Ya, itu teh ada pernah saya bawa mayat, tidak bisa belok. Akhirnya dikeluarkan tidak belok. Bahkan ada gang kalau berpapasan yang satu harus begini, Pak. Kumaha mun aya nu maot barengan sampeyan maot kudu dikeluarkeun heula jam apa? Diakon barengan Pak. Gitu. Pernah di situ ada yang meninggal, akhirnya sholat jenazah gimana Pak? Sholat jenazahnya di masjid, mayatnya di rumah jadi liar itu. Disebut sholat gaib lain, disebut sholat jenazah lain, dah masih kena ayat. Padahal sholat di itu, gitu banyak. Ada yang seperti itu Pak. Ya, jadi tempat saya itu begitu. Banjir teh langganan seperut yang paling dalam teh. Makanya kalau ada tamu ke saya pas hujan, itu badai lami badai sekedap. Biasanya orang badai sekedap ya banjir. Benar Pak, pas pulang teh naik cai teh. Saya pernah pengajian subuh begini jam 3 hujan Pak. Pas mau keluar di luar udah penuh. Udah kalau dipaksakan motor ngerebek atuh. Dan ya rumah ditinggikan Pak. Jadi di sana itu di pintu masuknya itu ada tanggul buka tutup. Karena kalau di tanggul dipaten di tembok nanti motor nggak bisa masuk. Sempit Pak. Kan kalau gini, kalau hujan air di gang teh menuju ke solokan, bukan sungai, solokan kecil kan solokan. Di mana air di gang dia berbalik siap-siap banjir. Nah ada yang suka nyimpan sampah di depan rumahnya teh tidak diikat Pak. Pada di banjir cai teh kan malik ngaliwat sampah sakaru. Di mana air surut eta sampah mendarat di depan rumah orang lain. Terkadang si rumah teh langsung ke gang.
si pintu nate senate babalatak sampah di situ ribut tak pelakunya mah santai. Nah hiji mangsa mah banjir deui ngaliwat deui sakarung ku singkuring teh di talian cicing sia di dieu kaitkeun ka lapangan surut kan cai teh balik deui dianterkeun deui ka nu bogarna. Lain cek nu bogarna teh aya deui. Nah di situ teh kesempatan buang sampah tuh. Itunya ya yang tidak mengerti ya tempatnya lain yang sudah mengerti orang karena gitu. Kalau nyetel musik, tetenya nyetel apalagi liburan gitu Pak. Setiap rumah beda lagu dari ya tuh. Anu ya kawin lagi, ya cinta satu malam, lebih ke apa atau lagu dangdut. Kermaca kurang gaya dangdut jadi gila. Nah itulah makanya Bapak Ibu bersyukur tinggal di sini ya, itu nikmat luar biasa. Namun sekali lagi walaupun tempat seperti ini luas, tetap di dunia mah sepi. Bila Allah menghendaki ibu punya kereta api susah nyimpan. Ini tanah orang lain. Tak yang luas mah nanti di surga, di surah Ali Imran 133. Arduhas samawati wal ardh. Luas surga itu seluas langit dan bumi, tak luas surga. Jadi di sana tidak ada rumah minimalis. Fisik ahli surga itu sebesar Nabi Adam. Nabi Adam itu berapa hasta? 60 hasta, kurang lebih 30 meteran. Makanya wajar dulu binatangnya gede-gede, dinosaurus. Dan manusianya juga tuh 30 meteran. Mereka dinosaurus jadi usapan lagi ya. Dalam sama adil besar lah fisik Nabi Adam teh. Umat Nabi Adam maraton ke Garut berentak ke torpedo yang mana aja Pak. Ada tuh. Umat sekarang mah kecil-kecil apalagi saya banyak dari itu. Tapi dah ini teh nikmat rahmat dari Allah. Kalau umat sekarang sebesar Nabi Adam, biaya hidup teh gede. Yang mudah mah cukup sekarang. Untuk masa gandeng. Nah nanti di surga fisiknya sebesar Nabi Adam, usianya Nabi Isa. Nabi Isa itu 30 tahunan. Ketampanan Nabi Yusuf, hati Nabi Ayub, lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sempurna Pak ahli surga. Seluas langit dan bumi. Berarti tidak ada macet di sana. Ya, luar biasa. Ini untuk apa di Al-Quran diceritakan Pak. Gitu ya. Ada berapa kelas? Ada 7 surga, semuanya ada 100 kelas. Itu dalam hadis. Yang paling tinggi itu yang paling nikmat. Yang di bawah juga nikmat kan surga. Namun ketika melihat yang di atas, yang di bawah teh menyesal. Coba kalau saya sesoleh dia, tuh yang di bawah teh menyesal. Nah, yang di atas bisa ke bawah, bisa bebas. Yang di bawah mau ke atas nggak bisa, tuh dijaga. Kayak sampah rek naon ke dia. Nah, bapaknya di surah 52 ayat 21, kesolehan orang tua bisa mengangkat derajat anak. Jadi maksudnya apa? Apabila anak derajatnya di bawah karena orang tua soleh, salah satu balasannya kesolehan derajat anak terangkat. Itu di Al-Quran ada di surah 52 ayat 21. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita di surga teh satu kelas. Amin. Kalau bisa masuk keluarga besar masuk surga teh satu kelas. Ada dalilnya di surah 13 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu Aden, surga Aden. Tuh surga Aden aja udah banyak. Makanya tadi teh 100 kelas. Yadkhulunaha, mereka memasuki surga Aden. Waman sholah min abaihim, bersama orang yang soleh dari ibu bapak mereka, kakek nenek terus ke atas. Wajib pasangan mereka, wazuriyatim, anak cucu mereka, ngumpul satu kelas, bahagia tuh. Bapak ibu bisa merasakan ketika lebaran, ngumpul keluarga besar. Yang paling bahagia tentunya sesepuhnya. Bangga Pak, anak cucu ngumpul, apalagi nanti di surga.
persahabatan seperti ini bisa terulang nanti di surga. Bisa ketemu Pak. Kan nanti di sana ada pasar Jumat. Serius ya Pak, bukan pasar Senen, pasar Jumat. Pasar Senen mah di Jakarta. Maksudnya apa di situ pasar Jumat? Ketemuan nanti teh Pak. Aja keningan air di dieu. Teteh orang Bandung kita ketemu Pak. Nanti teh ingat perjalanan ketika di dunia. Bahkan nanti ahli surga bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman saya yang kalau ngumpul suka bawa makanan yang baik itu dipertemukan. Bukan tidak mungkin nanti temannya yang di neraka. Temannya ada yang di neraka. Nanti ahli surga teh bertanya, mendengarkan temannya ternyata ada di neraka. Ahli surga bisa berdoa kepada Allah untuk temannya yang di neraka kalau masih punya iman. Kan tadi ada yang masuk surga tapi terakhir. Jadi nanti ahli surga bisa berdoa kepada Allah. Namun Bapak Ibu, doa tidak menjamin. Doa mah hanya membantu meringankan siksaan. Yang menjamin bahagia tidaknya kita nanti di akhirat apa? Kesolehan kita. Jadi maksud saya jangan mengandalkan orang lain kalau ingin bahagia nanti di akhirat. Kan kalau di surga abdi teu aya pamilarian ke nyakangnya. Ari pek teh papangi di neraka si akang teh anas dianakeun maneh teh. Sarua tah kitu Pak. Da urang teh apa saha ahli surga. Jadi maksud saya jangan mengandalkan orang lain. Tapi kan Pak Ustaz, para ulama ada yang begitu. Tolong nanti cari saya. Para ulama mah merendah, padahal amal solehnya banyak, kita mah merendah makanya. Jadi sekali lagi jangan mengandalkan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa ngumpul di surga bareng-bareng banyak gitu. Baik, kemudian sedikit lagi. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu. Surga ada 100 kelas, memiliki 8 pintu. Yang ahli saum nanti masuk melalui pintu saum. Yang ahli sedekah masuk pintu sedekah. Yang ahli salat masuk pintu salat. Begitu tak baik. Ahli jihad nanti teh. Abu Bakar pernah bertanya begini, bagaimana ya Rasulullah kalau seseorang unggul di semua ibadah, apakah nanti akan dipanggil dari setiap pintu? Iya. Atau Pak Ustaz karena jadi bingung atuh di pintu yang manggil di pintu yang bukan bingung, bangga di depan semua makhluk. Pintu saum misalnya Ece mah ahli saum kadieu. Kata pintu sedekah, Ece mah ahli sedekah ke sini. Luar biasa Pak. Nanti tinggal memilih. Makanya Ibu Bapak, ada ibadah yang kita unggulkan hiji berarti. Untuk loba-loba ting bisa hese hiji ya. Supaya apa? Nanti jadi kebanggaan di akhirat. Iya mah, nanti dipanggil di mana-mana artinya begitu. Hiji loba ting ya. Baik Bapak, yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi tadi surga itu dunia sebentar sempit, kemudian capek, nah itu ya surga. Dan yang terakhir, siap tidak siap, betah tidak betah, pasti kita akan pulang. Ya, pasti kita akan pulang. Maka dari itu sabda Nabi, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Awabiri sabil, atau orang yang melintas di suatu jalan. Contoh gini, ini kita menyikapi dunia ya. Bapak kerja di Arab, berarti Bapak yakin sebagai orang, bukan orang Arab ya, orang Cicerah, kerjanya di Arab. Jadi orang asing. Orang asing. Biasanya orang asing mah lebih bisa menjaga ucapan, perbuatan. Kenapa? Hidup di negeri orang. Ketika punya uang disimpan baik-baik, minimal untuk bekal pulang. Karena yakin akan pulang. Punya uang dikirimkan ke Cijerah, dikirimkan ditransfer. Setelah sekian lama, ibu ngirim foto ke suami yang di Arab tuh. Pak, ieu bumi, ieu tanah, ieu kendaraan, ieu budak sakeudeui Pak bade nikah, iraha Bapak uwi. Apa perasaan si Bapak? Bahagia, bekal sudah banyak, ingin segera pulang. Buat apa lama-lama di sana?
negeri orang. Waktu kepulangan teh ditunggu, sebulan lagi pulang, seminggu lagi besok karek balik meni atoh. Kenapa? Bekal sudah banyak. Nanti disambut Pak, bahagia tinggal memetik hasil. Nah seperti itulah kita di dunia. Siap tidak? Bukan siap pulang, maksudnya siap ke surga. Hari siap pulang mah rata-rata bilang Pak. Siap teh maut, rata-rata teh siap teh. Tapi kenapa tidak siap mati? Rata-rata jawabannya sama, tidak siap bekal. Belum banyak bekal Pak Ustadz. Nah akhirnya kieu lamun bekal geus loba, siap teh mah anggar rohnya mau mati siap. Apa-apa punya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur dan umur yang panjang, semakin menambah kebaikan untuk bekal nanti di akhirat. Nah Bapak Ibu semuanya itu saja. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan semakin menambah keimanan. Sebenarnya ini belum selesai, ada amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan masuk ke surga ya. Itu mah kalau Allah mengendaki kita ketemu kembali, insya Allah mau dilanjutkan. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.